Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video gimana caranya kita mengecek atau mengetahui mobil kantor itu orisinil atau tidak. Ini saya akan menyontohkan lewat engkel aja ya. Kalau engkel kantor gitu, pertama kita cek pasti dari kabin udah sepet atau belum, udah cat ulang atau belum. Itu caranya bisa dilihat dari catnya. Kalau dari begini itu kurang bisa, soalnya kantor itu di sini ada peredamnya kayak plastik gitu, makanya kayak seakan-akan itu agak tebel gitu, padahal enggak. Kalau yang masih ori itu pasti ada bekas, ini paling gampang ini bekas-bekas luka kayak gini. Di lain sisi ini juga bisa kelihatan antara plat langsung atau ada dempul, itu pasti di tangan itu kerasa gitu. Nah, ini masih ori, ini ada luka-luka wajar ya. Itu ini juga ori, tulangan, terutama tulangan. Bekas kena atau enggaknya itu bisa dilihat dari sini. Tulangannya ini masih ada noda-noda, ini berarti cat ori lah ini. Natnya masih utuh, natnya depan. Yang sering itu depan gantian apa enggak itu ngelihatnya dari dalam. Kalau ini masih ori. Kalaupun udah gantian, udah bisa dilihat sih dari catnya beda, ini sama ini beda. Biasanya gitu. Kalau bumper ya bumper, kalau bumper sewajarnya bumper. Yang penting ini nut ini masih ada. Ini kan bumper kan ada nutnya, kalau kantor ada lekuk-lekukannya. Kalau lampu tentu kita tahu produk kantor itu PT Ichiko Jepang. Ini masih ori, tulangan. Kalau dicat ulang itu biasanya itu ini tuh cat-catnya itu kelihatan baru gitu loh. Kalau cat ulang itu ini pasti kelihatan cat baru. Pintu kiri ini ada luka dikit, sewajar. Pokoknya paling gampang itu pintu, kalau ada luka-lukanya lah itu pasti cat. Soalnya kalau cat ulang itu pasti ada dempul-dempulnya gitu. Dari sini kelihatan. Bor luka-luka wajar lah kayak gini, tapi kondisinya masih orisinil. Nah ini juga nggak bisa ditipu. Apa, stiker ini pasti ada di kantor yang apa terakhir itu 2000 berapa ya, 19 kalau nggak salah, itu udah nggak ada kayak gini. Ini nggak bisa ditipu. Kalau ini udah nggak ada ya cat ulang gitu aja. Rekan pabrik ini masih ada merah-merah gitu. Ini masih ada. Kalau ini masih ada itu masih aman lah. Terus dari paut-paut bisa itu ngeceknya. Jok, kalau interior ya semua pada tahu lah, aman. Kita lihat dari bawah. Nah kalau untuk dari sasis itu jangan sampai ada yang cat ulang. Hindari sasis yang cat ulang, yang masih asli-asli aja gini. Hindari sasis yang cat ulang. Kalau untuk sasis ya. Terus dari sini
Nah, dari video yang barusan itu biasanya itu pada mekar di sebagian mobil yang apa, yang udah capek lah gitu, itu pada mekar biasanya. Kalau enggak kena keropos daerah utara, daerah dekat-dekat laut, dekat-dekat pantai gitu. Nah, kalau spakbor yang utuh kayak gini, ini aslinya Canter kayak gini. Itu nggak ada bekas cat, nggak ada bekas apa-apa, ini asli itu. Ini ada natnya. Ini double tembus dari dalam. Satu lapis satu, terus dari dalam lapis satu lagi. Kalau mesin yang penting dilihat bos pom sama noxel, sama segel-segelnya masih apa enggak. Ini noxelnya masih kelungernya masih segelan semua. Aduh, ini masih ada setetnya ya, belum pernah dicetak, belum pernah disetel. Dari belakang juga, nah ini masih segelan lot solarnya, ini namanya, berarti belum pernah di setel. Kalau di setel kan ini otomatis putus, ini otomatis putus, itu namanya segel bos pom. Tuh, radiator tahunnya 2009 ya. Biasanya kalau apa, di semua kantor ada tahunnya apa sih kalau bawaannya. Ini waktu tahun 2009 sesuai dengan radiator. Pokoknya kalau sasis jangan ada yang ketekan atau cat ulang. Misalkan yang masih ada ini coretan batik ya, dari bokot itu kelihatan. Nah, ini spakbor radiator yang gini. Turbo masih bening, tutupnya ini usahakan masih ada. Ini tutup manifold pun juga. Itu pengaruh banget mobil capek atau enggak, itu pengaruh. Apa lagi ya, ini segel perjalanan kayak gini. Ini segel asli pabrik, itu biasanya putih kayak gini. Kalau udah dibuka itu biasanya yang warna-warna kasih siler merah atau apa gitu. Kalau engkel jarang sih sampai buka persneleng, itu sampai bongkar. Oh ya, ini letak nomor rangkanya di sini ya, nomor rangka ya. Ini nomor rangka, ini nomor mesin ini. Nomor mesinnya itu pasti di blok mesin, pasti di blok mesin. Udah, mungkin itu dulu ya, cukup sekian. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di TikTok saya juga boleh. TikTok saya namanya juga Bahtiar Afrizal ya. Itu boleh, nanti apa yang perlu ditanyakan dan apa yang perlu dikasih tahu nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.